Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita Mashaibul Ibad. Kayak pertengahan ya. Pertengahan maqalah ke-9. Bab 5 maqalah 9. Tahu halaman berapa itu? Halaman berapa Ji? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Pertengahan halaman 33 baris berapa itu? 10. Baris 10. 10 11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dah? Qala Rasulullah ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, dari Anas bin Malik. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala da'ikum wa dawa'ikum, yang menjadi penyakit buat kalian. Da itu penyakit, kalau dawa obat, wa dawaikum, dan obat buat kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saat itu yang mendengar perkataan itu adalah sahabat Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini mulai anak-anak udah ngabdi. Kalau ibarat anak santri mas, santri dalam, tinggalnya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang generasinya udah pada meninggal. Beliau belum. Karena beliau ini dikaruniai umur yang cukup panjang, hampir sekitar 124 tahun. Berarti 2 kali umur rata-rata orang sekarang, 124. Dan yang lebih unik lagi, jumlah putranya sebanyak umurnya. Berarti putranya 124. Gak usah dibayangin istrinya berapa. Kalau satu gak mungkin nih. Secara akal kan mungkin ya. Jebol. Iya, secara akal nggak mungkin anaknya segitu kok, dari biang yang satu kan kayaknya nggak mungkin. Itu setahun bisa 5 itu kalau satu. Anas bin Malik, sahabat yang hebat luar biasa. Beliau ini termasuk salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala da'ikum, yang menjadi penyakit kalian, wa dawaikum, dan obat buat kalian. Inna da'akum, sesungguhnya penyakit buat kalian itu al-dunubu, dosa-dosa. Bahwa dosa itu penyakit, tapi tentu ya bukan penyakit zahir, tentu penyakit batin. Tapi dulu ada siapa yang di MNC TV itu, Ustaz Danu ya, yang menghubungkan penyakit zahir ini berawal dari penyakit batin. Bahwa penyakit yang ada di tubuh kita ini berawal dari dosa-dosa yang kita perbuat. Wallahu a'lam secara medis penelitiannya gimana. Wa dawa'akum, dan obat buat kalian al-istighfaru, istighfar. Kita setiap hari mungkin kena penyakit yang namanya dosa, entah kadang sengaja, kadang enggak, kadang lewat omongan, lewat perbuatan.
Nah, obat dari segala dosa itu adalah al-istighfar. Rawahu At-Tailani. Wa ani bin Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah bin Abbas. Abbas ini saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, man siapapun lazimah yang mendawamkan, mengistiqomahkan terus menerus, tidak hanya habis sholat, ya sewaktu-waktu, sekapan-kapan istighfar. Membiasakan, ya boleh dimana itu lazimah, itu lazim, membiasakan, mendawamkan, mengistiqomahkan. Al-istighfar, istighfar, orang yang membiasakan memperbanyak membaca istighfar. Ja'alallahu lahu, Allah menjadikan untuk orang tersebut min kulli dhaiqin, dari setiap kesulitan, kesempitan, dari setiap problem yang ia hadapi, makhraja, solusi, jalan keluar. Orang yang memperbanyak istighfar dari setiap kesulitan yang ia alami, ini jaminan dari Rasulullah. Kalau dalam penghujung surat Nuh, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Terus lanjutannya berapa sih? Wa abditkum, apa bukan? Fi amwali wa banin, itu. Kok lupa-lupa ingat ayatnya? Di penghujung surat Nuh, bukan penghujung, tengah-tengah deh, ayat 10 atau ayat 9. Bahwa orang yang beristighfar itu dari segala kesulitan hidup yang ia alami akan dimudahkan oleh Allah, diberikan solusi. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesusahan, faraja pasti ada apa itu? Kesenangan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tiap pagi itu saya lihat mobil yang parkir di dekat taman HM itu ada tulisannya ini, inna ma'al usri yusra. Kalau habis kesulitan pasti ada kemudahan. Tulisannya pakai tulisan Indonesia ini. Nah, di pojokan seringnya setiap pagi lewat inna ma'al usri yusra. Itu diantaranya bisa diraih bagi orang yang mendawamkan, membiasakan istighfar. Wa razaqahu, dan Allah memberikan rizki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari jalan atau cara yang tidak diduga. Tahu-tahu asal butuh ada, tapi kalau nggak butuh ya nggak ada, nggak butuh. Apa dibutuhin ada. Ini garansi atau jaminan dari Rasulullah, orang yang mendawamkan istighfar. Min kulli dhaiqin makhraja, min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Istighfar ya tentunya bukan hanya 3 kali selesai sholat, ya sewaktu-waktu istighfar. Zikir, ya dimaknai dzikir boleh, dibaca zikir ya boleh. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ini banyak perawinya hadis ini, berarti hadis ini yo masuk dalam derajat sahih. Diriwayatkan banyak periwayat. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar ini sahabat terdekat Rasulullah, tapi tidak banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau ini ya sahabat ya mertua.
Hampir waktunya dihabiskan bersama dengan Rasulullah, tapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Lebih banyak malah Anas bin Malik, dan terbanyak itu Abu Hurairah. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alaikum, hendaklah kalian bila ilaha illallah, membiasakan membaca kalimat thayyibah, kalimat tahlil la ilaha illallah, wal istighfari, dan istighfar. Fa aksiru, maka perbanyaklah minhuma, dari keduanya. Keduanya itu maksudnya la ilaha illallah dan astaghfirullah. Fa inna iblis qala, sesungguhnya iblis kalau dengar itu yang ngomong, ahlaktu, saya hancurkan annasa, manusia, bidunubi, dengan dosa-dosa. Saya rusak manusia itu dengan supaya orang manusia itu pada berbuat dosa. Tapi wa ahlakuni, manusia itu balik merusak saya, menyerang saya, bila ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis ngomongnya, saya udah capek-capek memperdaya orang supaya berbuat dosa, tapi mereka punya tameng, punya serangan balik, yaitu dengan membaca kalimat la ilaha illallah dan astaghfirullah. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika saya melihat itu, ahlaktuhum, saya merusak manusia itu, bil ahwa, dengan berbagai macam hawa nafsu. Wahum, sehingga mereka manusia itu yahsabuna, mengira, annahum, ya mereka manusia itu muhtadun, orang-orang yang memperoleh hidayah. Setan cara ganggunya kan berkelas ya. Kalau yang kelas-kelas cere-cere kayak model-model kita, ya kelas-kelas cere juga setannya. Biar kelihatannya sholat towel dikit juga lupa hitungan rakaat itu. Tadi udah 2 atau 3, kayaknya 3 tapi 2. Apalagi sholat maghrib di belakang berisik baju. Itu kadang di otak itu sempat mikir, wah suara anaknya si ini, awas, ntar saya omelin. Tapi anak sekarang itu cerdas, asal tahiyat akhir udah sepi. Udah tahu dia kalau mau diomelin. Kata setan, yang ganggu lewat bocah kecil itu. Tapi begitu orang itu udah lolos dari gangguan itu, iblis malah masuknya lebih dahsyat loh. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, sehingga orang yang tergoda itu merasa dirinya orang yang paling baik ibadahnya, paling memperoleh hidayah, sehingga kayaknya dia yang paling benar. Ini iblis yang kelas kakap. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Qala al-faqih Abu Lais, berkatalah al-imam al-faqih Abu Lais. Abu Lais itu nama aslinya Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi, yang nulis kitab Tanbihul Ghafilin. Apa kata Imam Al-Faqih Abu Lais rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Abu Lais. Man, siapapun hafadho, mau dibaca hafadho, mau dibaca hafidho, boleh, menjaga. Makanya hafid itu artinya orang yang menjaga. Hafidhul Quran, orang yang menjaga Quran. Man hafadha, siapa orang yang menjaga sab'a kalimatin, 7 bacaan, 7 kalimat. Fahuwa, maka orang tersebut syarifun, memperoleh kemuliaan indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, wal malaikati, dan malaikat. Menjaga 7 kalimat zikir. Wa yaghfirullahu, dan Allah mengampuni dzunubahu, dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih
Zabat itu buih. Buih itu bahasa lainnya apa? Buih, untuk kalau orang Jawa bilang. Misla zabatil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun dosanya banyak, tapi kalau ia mau melazimkan ini, tentu ini dosa yang hablum minallah, bukan hablum minannas. Wa yajidu, dan ia menemukan halawatat ta'ati, manisnya dalam ketaatan. Karena untuk merasakan nyaman, enak, nikmat ketika ibadah itu bukan perkara mudah. Wong banyak di antara kita itu kalau ibadah itu kayaknya beban. Ya adzan lagi, ya masuk Ramadan lagi, gak bisa ngopi-ngopi sama nongkrong-nongkrong ini. Kayaknya tuh kalau pas saat-saat ibadah itu kayak kebebanan berat. Apalagi ngelas di atas Pak Idris ya, panas-panas. Coba ini gak bulan Ramadan bisa minum sirup ini. Pada pasang kitchen set panas-panas di dalam ruangan pengap, coba nggak puasa ini kan bisa minum es kelapa. Kayaknya itu ibadah itu beban berat. Kalau ngopi mah bukan beban berat ya. Nah, orang yang melazimkan 7 kalimat nanti itu akan bisa merasakan nikmat ketika ibadah. Ibadah yang paling nikmat kalau cuma kumpul bini doang ya. Kalau kumpul bini, ibadah ya ibadah kan ya, nikmat. Ibadah yang lain masih abot ya. Wa yaqulu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Wa yakunu, dan jadilah hayatuhu, hidupnya, wa mamatuhu, dan matinya, khairan, baik. Apa 7? Ini fatwa atau nasihat dari Al-Faqih Abu Laits. Al-ula, yang pertama, kan ada 7 nih tadi. Ayyaqula inda ibtida'i kulli syai'in, ia membaca setiap mengawali sesuatu Bismillah. Ini kalau ditulis Bismillah tentunya ya bukan Bismillah aja, ya dibaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ini beredar di video itu orang-orang Salafi Wahabi itu. Kalau tagnya Bismillah ya udah Bismillah, nggak usah ditambahin Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak junah, kelawat sunnah bid'ah. Doa mau makan itu sunnahnya cuma Bismillah. Tok itu aja, doang, Bismillah doang. Ya Allah, orang kok pikirannya cupet. Kalau disebut kata Bismillah, ya tentu tag lengkapnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang teksnya Bismillah langsung nggak boleh ditambahin Ar-Rahmanirrahim. Wong Bismillahirrahmanirrahim udah masyhur, lafaz basmalah itu ya Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, yang pertama kalimat istimewa itu inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Ketika akan mengawali segala sesuatu, kita awali dengan mengucap nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wasanya itu yang kedua, ayyaqula inda firaghi kulli syai'in. Dibaca firaghi atau faraghi sama aja. Yang kedua, ayyaqula, ia mengucap atau membaca inda firaghi kulli syai'in, ketika setiap selesai melaksanakan sesuatu. Alhamdulillah. Tapi saya baca keterangan dalam kitab Ghayatul Munah, syarahnya Safinatun Najah. Membaca bismillah itu ternyata hukumnya enggak semuanya sunnah. Membaca bismillah itu ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, dan hukum dasarnya sunnah. Bismillah itu enggak semuanya sunnah, ada kalanya haram.
Bismillah wajib itu ketika akan mengawali membaca surah Al-Fatihah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari Al-Fatihah, ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Yang kedua, Bismillah itu haram, yaitu ketika akan mengawali membaca surah At-Taubah juz 10 yang bara'atun minallahi wa rasuli. Maka satu-satunya dalam Quran perpindahan surat dari surat ke surat yang tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim jadi surat itu surah At-Taubah juz 10 bara'atun, itu tidak boleh membaca Bismillah. Kemudian haram Bismillah lagi ketika akan memulai pekerjaan yang haram. Mau masang slot Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga tembus buat melunasi rumah. Pasang 2 juta. Pasang slot. Mau berbuat haram Bismillah, maka Bismillahnya ikut haram. Bukan Bismillahnya yang haram, membaca Bismillahnya yang haram, pelecehan terhadap Bismillah. Begitu tembus, alhamdulillah. Pak Haji, anaknya main judi, astagfirullah, tapi menang. Angel. Kemudian yang ketiga, membaca Bismillah itu makruh. Makruh itu lebih baik tidak, yaitu ketika akan membaca surah At-Taubah di ayat yang kedua sampai ayat terakhir. Kalau ayat yang pertama haram, nggak boleh. Tapi ayat yang kedua, ketiga, keempat sampai ayat yang terakhir, maka lebih baik tidak membaca Bismillah. Itu hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik tidak. Tapi seandainya dibaca, ya nggak apa-apa. Hanya kena hukum makruh. Itu ketika akan mengawali ayat kedua, ketiga sampai terakhir. Kalau ayat pertama malah tidak boleh. Nah, kemudian selain kondisi tadi yang disebutkan itu, semuanya membaca Bismillah itu sunnah. Secara mendasar membaca Bismillah itu hukumnya sunnah. Tapi kondisi lain bisa wajib, bisa makruh, bisa tergantung kondisinya. Maka hukum fikih itu tidak baku satu. Sholat isya aja wajib belum tentu. Sholat 5 waktu wajib belum tentu. Bagi wanita haid nggak wajib, wanita nifas nggak wajib. Orang yang akalnya sedeng, akalnya cuma tinggal 6 on. Kalau ditanyain sering nggak nyambung. Rumahnya sono, pulangnya sono. Sholat udah nggak wajib. Itu hukum fikih itu kondisional. Babi haram belum tentu, anjing haram belum tentu. Tergantung kondisinya. Makanya fikih itu sifatnya dinamis. Dinamis itu mengalami perubahan. Kok mencela-mencela? Bukan mencela-mencela, menyesuaikan kondisi. Puasa Ramadan wajib ya belum tentu. Bagi wanita haid, wanita nifas ya nggak wajib puasa Ramadan. Orang sakit yang parah ya nggak wajib. Orang pikun nggak wajib. Lagi khusyuk. Wasali satu yang ketiga, ayyakula idza jara ala lisanihi ma la ya'ni. Ia membaca ketika jaro terjadi atau mengalir, aslinya berjalan. Ala lisanihi, di lisannya, ma la ya'ni, apa yang tidak ia inginkan, alias keceplosan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan, berarti yang tidak benar alias salah. Ia mengucap astagfirullah. Ini yang ketiga. Warabi'atu, yang keempat, ayyakula idza arada fi'lan. Ia mengucap ketika idza arada menginginkan atau
akan melakukan fi'lan sesuatu yang mengucap insya Allah. Insya Allah itu kan udah menjadi ucapan bukan hanya untuk orang Islam ya. Non Muslim aja udah sering ucapin insya Allah. Bang, ntar datang rumah, insya Allah. Ya kan? Ini bukan orang Islam aja sekarang yang ngucapin Alhamdulillah, insya Allah, Assalamualaikum itu udah menjadi ucapan nasional umum. Coba Cina-Cina yang non Muslim coba tanyain, kok gimana kabarnya kok? Alhamdulillah. Lah iya, toko-toko material ini gimana ramai kok? Alhamdulillah ramai. Udah menjadi bahasa nasional. Assalamualaikum juga sama. Walaupun itu bersumber dari Islam, cuman sekarang udah kayaknya udah menusantara. Menusantara. Pokoknya mengindonesia lah. Bukan hanya orang Islam kok yang ngucapin itu. Masyarakat. Lah boleh nggak kita mengucapkan insya Allah tapi tujuannya untuk mengingkari, misal ntar malam Sabtu diundang Pak Haji, ntar malam Sabtu datang ya ke rumah, kita mau bilang nggak bisa, nggak enak, terus bilang insya Allah, tapi kita udah berniat memang nggak datang. Nah iya, niatnya kita udah nggak datang karena mungkin udah urusan apa. Cuman ketika orangnya ngomong langsung, misalnya Pak Haji ngomong langsung, Pak Raga ntar malam Sabtu datang ya ke rumah, insya Allah. Tapi dalam hati, wah, udah acara di tempat lain, mau bilang nggak enak. Nah, itu kan berarti menggunakan insya Allah untuk menutupi apa ya sesuatu. Nah, lah kalau kayak gitu gimana? Saya pernah itu loh nonton film dulu kan ada film Ketika Cinta Bertasbih. Itu ada salah satu dialog antara kiai siapa itu yang diperankan Deddy Mizwar itu. Ya, Kiai Lutfi sama yang ya supir truk itu. Lah supir truk yang alumni Al Azhar itu kan nganterin kitab, kemudian di apa? Kalau ada waktu sekali-kali Bu hadir ngaji di sini. Terus tadi yang anak muda itu bilang insya Allah. Pokoknya berkali-kali pemuda itu mengucap insya Allah. Nah terus Kiai Lutfi tadi ngomong begini, insya Allahmu itu nanti akan ditagih oleh Allah. Ya karena dia mengucap insya Allah tuh mau bilang enggak berani kalau di depannya yang ngomong kiai. Ya sama kayak tadi diundang Pak Haji Ishak, ntar malam itu datang mau ngomong enggak enak, akhirnya ngomong insya Allah. Lah iya. Insya Allah nggak malam-malam. Lah. Kalau saya kan ngomongnya terus terang, Pak Haji, saya datang cuman agak terlambat. Wong rutin setiap malam Sabtu saya ngajar dulu di Koja. Lah iya. Ada belakangnya tuh. Lah iya. Ini kadang mengucap insya Allah tapi untuk menutupi entah disebut kebohongan atau apalah namanya, tapi menggunakan insya Allah. Wal khamisatu yang kelima ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lu makruhin. Yang kelima ayyakula ia membaca atau mengucap idza istaqbala ketika akan menghadapi fi'lu makruhin, pekerjaan atau sesuatu yang tidak dikehendaki atau yang tidak mampu, di luar batas kemampuannya. Misalnya gini loh, anak kita minta sekolah di tempat favorit yang kita tahu bayarannya mahal. Kita hitung-hitungan penghasilan kita kayaknya nggak kuat, kayaknya nggak kuat. Waduh, secara apa? Hitung-hitungan di atas kertas kayaknya nggak dapet ini buat kebutuhan sehari-hari. Terus ini sekolah bayarannya sekian. Berarti itu kan sesuatu yang makruhin,
Makruhin bukan berarti ini makruh, hukum makruh itu bukan loh ya. Makruhin di sini itu maksudnya sesuatu yang kayak kita rasakan berat. Dan ketika kita punya cita-cita, ini kan cita-cita baik kan, menyekolahkan anak, memberikan pendidikan terbaik buat anak, tapi di atas kertas kayaknya berat. Nah, yang diajarkan, diwiridkan adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, bahwa segala daya dan upaya ini ya semuanya yang mampu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita kan begitu ya. Sementara dalam hati kita pengen nuruti anak bisa sekolah, bisa kuliah di tempat yang bagus. Cuma kita juga nyadar diri penghasilan kita sekian. Nah, ini kan perkara yang berat, maka ya wiridannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kayaknya enggak kuat, tapi kalau Allah menghendaki kuat ya kuat. Saya waktu aliyah itu pernah diajak main ke rumah teman. Bayangan saya, teman saya ini anak orang kaya. Karena dia 3 bersaudara, sekolah di sekolah itu yang termasuk sekolah itu dibanding sekolah lain termasuk mahal. Ketika saya diajak main ke rumahnya kaget. Rumahnya kecil, ya mungkin seukuran musola ini. Bawahnya masih tanah, terus bilik bapaknya kerjaannya tukang ngangkutin garam. Saya bayangin ya Allah, ini kalau orang kampung saya nggak ada yang berani nyekolahin anak ke sini nih dalam kondisi keadaan begini. Wong yang sawahnya kadang banyak aja mau nyekolahin anak mikirnya kelamaan. Tapi ini kok berani? Loh, mungkin orang tuanya udah pasrah, wis la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau masalah biayai anak sekolah kadang yo unik gitu. Kayaknya nggak kebayar kayaknya, tapi kok ya kebayar juga. Ya boh kita dibikin pusing, memang dibikin pusing iya. Tapi kok ya kebayar. Wes wiridannya loh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asal ada Pak, ini bayar ini la haula wala quwwata. Lah gimana lagi udah? Lah iya, gajian masih jauh, tagihan udah datang aja la haula wala quwwata illa billah. Aduh, kayaknya kerjaan di awang-awang nggak ada, kok bayaran tagihan terus saja. La haula la billahil aliyyil azim. Kas musola cuma dikit bayar musola la haula. Ya, gimana lagi? Mana tadi kok hilang? Wasadi satu yang nomor 6 ayyakula idza asabathu musibah, yang ia baca ketika tertimpa musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang ngucapin ini juga bukan orang Islam doang tuh ya. Lah iya wis pas lah wis. Asal la haula udah dibaca berulang-ulang masih mentok langsung innalillahi wa kalau udah mentok mana lagi. Ya Allah. Wasabi'atu yang nomor 7 la yazalu yajri ala lisanihi la yazalu. Kalau dulu Kiai Saleh maknanya ora gengser-gengser. Cara Indonesianya apa itu? Tidak berhenti-berhenti. Yajri ala lisanihi, mengalir di lisannya, fil lail, di waktu malam, wan nahari, dan waktu siang, kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid ini namanya. Kadang niat kita baik ya, kalimat tauhid, kalimat-kalimat inilah bismillah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kadang dijadikan stiker
tapi naruhnya kadang yang naruh di spakbor belakang. Cipratan aja. Lah kalau mending kecipratan, kalau dia boncengin bininya gemuk asal ada polisi tidur kentut kan. Iya walaupun berupa tulisan, ya memang tulisan, tapi kan tulisan ada tulisan yang kita hormati. Yang hati-hati lagi kadang kalau bikin undangan yang berbentuk kertas lebaran. Kadang entah itu di buku akikahan gitu ya. Kadang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kadang tertulis wis hati-hati, mending nggak usah, mending ya Bismillahnya ketika mau nyetak ya, nggak usah ditulis di situ. Ya dikhawatirkan kan itu berpotensi nanti jatuh ke tempat sampah. Ya kalau cara terakhir untuk menyelamatkan itu ya memang dibakar walaupun itu hukumnya makruh. Kayak misalnya begitu, mushaf Quran yang pada sobek dulu Bang Selamat kan pernah ya. Mbah kumpulin Mbah nanti dibakar daripada nanti sobek jatuh ke bawah keinjek jatuh ke tempat sampah atau apa, lebih baik dibakar walaupun itu cara terakhir. Itu ada dalam keterangan kitab Fathul Mu'in. Kalau ada kalimat-kalimat yang aqdam, kalimat-kalimat mulia yang tertulis di kertas yang khawatir tercecer kemudian jatuh ke tempat-tempat yang tidak terhormat, maka lebih baik dibakar. Nah kadang kitanya ya tadi Bismillahirrahmanirrahim nempelnya atau enggak sembarangan walaupun niatnya awalnya baik. Ini 7 kalimat yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais. Yang pertama ketika mengawali sesuatu Bismillah, selesai Alhamdulillah. Kalau kebablasan, keceplosan berbuat salah, Astagfirullah. Kemudian ketika akan berjanji melakukan sesuatu, insya Allah. Ketika terbebani satu pekerjaan yang berat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dalam lisan kita selalu berpikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wallahu a'lam bissawab.